semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Yang pertama, lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan pegunungan yaitu teh, karet, kentang, dan wortel. Sedangkan mata pencarian masyarakat di lingkungan pegunungan yaitu petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Selanjutnya, lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alam di lingkungan dataran tinggi yaitu brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Sedangkan mata pencarian masyarakat di lingkungan dataran tinggi yaitu petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alam di lingkungan pantai yaitu ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Sedangkan mata pencarian masyarakat di lingkungan pantai yaitu sebagai nelayan, pedagang ikan, petani garam, dan kelapa pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencarian masyarakat. Selanjutnya, menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Selanjutnya, menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya barang-barang tambang seperti batu bara, timah, boksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.